wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Masih semangat kan? Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yuliawati. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi semester 6 di Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini. Dan kompetensi dasarnya adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini ialah ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Yang kedua, menjelaskan macam-macam pelaku ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan peranan pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang keempat, menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari, kita harus mengetahui apa sih itu kegiatan ekonomi. Nah, jadi teman-teman di rumah sudah pada tahu dong, dan bahkan sering mengalami kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk tujuannya, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghasilkan keuntungan. Dari kegiatan ekonomi terdapat tiga jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, dari kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi yaitu dinamakan produsen. Dan contoh dari kegiatan produksi itu seperti pengrajin kayu, terus apalagi ya, yang kedua menjahit baju, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan proses menyalurkan barang hasil produksi dari pada masyarakat atau konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini bertujuan agar barang bisa disalurkan atau sampai pada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, adapun pihak yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Contoh dari kegiatan distributor ini adalah misal kegiatan distribusi dalam bentuk barang ialah penyalur hasil tani dari petani di desa yang kemudian dibawa ke kota. Nah, itu salah satu contoh dari kegiatan distribusi. Nah, sedangkan yang berbentuk jasa dapat dilihat melalui pengelolaan gudang yang dilakukan oleh seseorang distributor sebelum mengantarkan barang ke penerimanya. Nah, yang terakhir jenis kegiatan ekonomi itu yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Sedangkan pelakunya itu disebut sebagai konsumen yang terdiri dari individu, kelompok, atau lembaga.
Terus contoh dari kegiatan konsumsi ini adalah misalnya penggunaan listrik dalam suatu rumah tangga atau pemenuh kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oke, sekilas kita membahas kegiatan ekonomi. Nah, kita sudah mengetahui nih apa sih kegiatan ekonomi dan apa saja jenis kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Oke, teman-teman di rumah sudah pada tahu siapa sih pelaku ekonomi itu? Ya, pelaku ekonomi adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pelaku ini bisa dalam bentuk individu, kelompok, ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, jadi pelaku ekonomi itu salah satunya kita ya, sebagai pembeli, sebagai pengrajin, dan sebagai yang memasarkan. Oke, yang kedua, macam-macam pelaku ekonomi. Nah, macam-macam pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 jenis. Apa saja sih? Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, perusahaan atau produsen. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, pasti teman-teman di rumah pada pengen tahu kan, rumah tangga konsumen itu apa dan siapa? Nah, baik. Rumah tangga konsumen merupakan individu atau kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa sekaligus orang-orang yang memiliki faktor produk. Nah, itu ya teman-teman. Jadi rumah tangga konsumen itu sama halnya kita sebagai pengkonsumsi dan sebagai orang yang memproduksi. Nah, yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah perusahaan baik swasta, pemerintah maupun asing yang memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang diterima dari rumah tangga. Oke, yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pelaku, pengantar, dan pengawas kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku, pemerintah menjalankan BUMN. Sebagai pengatur dan pengawas, pemerintah mengeluarkan peraturan, mengeluarkan perizinan, menarik pajak, dan retribusi. Oke, yang ketiga, masyarakat luar negeri. Setiap negara akan selalu bergantung kepada negara lain, karena suatu negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan akan selalu mengeluarkan bantuan negara lain, sehingga dalam kegiatan ekonomi suatu negara bisa dipastikan akan melibatkan kegiatan ekonomi dari negara lain. Nah, jadi setiap negara itu saling bergantungan dan berhubungan ya teman-teman di rumah. Oke, sekarang yang ketiga, peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, dari ketiga jenis macam-macam pelaku ekonomi, kita akan jelaskan nih peranannya tuh apa saja sih, dari peranan rumah tangga, peranan perusahaan, peranan pemerintah, dan peranan masyarakat luar negeri. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. 1. Peranan rumah tangga. Peranan rumah tangga adalah yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi bagi perusahaan. Yang kedua, menerima imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Yang keempat, melakukan kegiatan konsumsi yang membeli dan mengkonsumsi barang dan hasil produksi. Yang keempat, membayar pajak kepada pemerintah. Nah, untuk yang kedua, peranan perusahaan atau produsen. Yang pertama, membayar imbalan jasa atau menggunakan faktor produksi rumah tangga.
Yang kedua, mengelola faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang ketiga, menjual dan mendistribusikan barang hasil produksi. Yang keempat, menerima pendapatan atas penjualan. Yang kelima, membayar pajak kepada negara. Oke, baik. Sekarang lanjut peranan pemerintah. Peranan pemerintah itu ada 4. Yang pertama, membeli barang dan jasa untuk keperluan pemerintah. Yang kedua, menerima pajak dari WP, badan maupun usaha. Yang ketiga, melakukan produksi barang dan jasa melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, membuat perundang-undangan bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Nah, kita jelaskan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri adalah sebagai konsumen, sebagai produsen, dan sebagai investor. Jadi kegiatan masyarakat luar negeri itu berperan sebagai misal impor, ekspor gitu ya, sahabat. Teman-teman di rumah. Oke, baik. Peranan pelaku ekonomi yang dalam hal ini secara umum peranan pelaku ekonomi ialah sebagai penegak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan merata. Adapun interaksi antar pelaku ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, keempat pelaku ekonomi tadi saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan ragam interaksi yang dilakukan. Rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa dari rumah tangga ke produksi atau perusahaan. Sebaliknya, rumah tangga produksi atau perusahaan membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Nah, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan sebaliknya, pemerintah membangun berbagai sarana dan prasarana umum untuk kepentingan rumah tangga, keluarga, dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, rumah perusahaan dan pemerintah melakukan ekspor ke luar negeri. Sebaliknya, dari masyarakat luar negeri kita juga bisa melakukan impor barang. Oke, baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.